Hadirin hadirat yang kami hormati, sampailah pada acara ke-6 Kuliah Wahidiyah. Kuliah Wahidiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Solihuddin Mahfud, Sarjana Sosial, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidu somahdu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana sholli alaihi sallimi wal ali gharikna bi bahril wahdati fi kulli halin daima wa sa'ati ya rabbana ya dal ula ya dan nawal ya dal jalali wal jamali wal kamal. Anta ra'ufun wa rahimun wa ghafur. Anna zalumun wa jahulun wa kafur. Laisa lana illa azimu afika ya Allah, wa ma lana illa azimu fadlika ya Allah. Faghfir lana ya Rabbana, faghfir lana waftah lana waradina. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadarah musilatin lil hadratil aliyah, amma ba'du. Hadratul kurama, para bapak alim ulama, bapak kiai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh yang senantiasa saya hormati dan yang saya muliakan, kepada para bapak ibu pejabat pemerintah, baik dari Muspida tingkat 1 Jawa Timur, Muspida tingkat 2 Lamongan, Bapak Muspika, khususnya beliau Bapak Kabintal Kodam 5 Brawijaya, beliau Bapak Kolonel Haji Muhammad Rifai yang saya hormati, dan juga kepada Bapak Kapolsek Babat, beliau Bapak Kompol Sodikin yang saya hormati pula, dan juga beserta seluruh jajarannya yang berkenan hadir yang saya hormati. Kepada jajaran pengurus penyiar sholawat wahidiyah, baik tingkat pusat, tingkat provinsi Jawa Timur, tingkat cabang kabupaten kota, beserta seluruh pengurus tingkat kecamatan, tingkat desa kelurahan, imam-imam jamaah yang berkenan hadir, khususnya beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Rohan Sanusi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, dan juga kepada beliau Bapak Kiai Haji Ibnu Alwan, Ketua Majelis Takim Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah
yang saya muliakan dan yang saya hormati. Hadirin wal hadirat minal muslimina wal muslimat wal wahidiyina wal wahidiyat rahimakumullah wa hadakumullah. Adik-adik, remaja, kanak-kanak yang saya banggakan dan yang saya dambakan, insya Allah sangat diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang, yang lebih diridhoi Allah Subhanahu wa taala pun yang saya cintai. Penata acara, para panitia yang saya taati. Untuk menyingkat dan memanfaatkan waktu yang sudah larut malam, untuk itu sanjungan tasakur, sanjungan sholawat salam, salam ikroman wa ta'ziman wa mahabatan, saya makmum kepada hati para hadirin wal hadirat, khususnya makmum kepada yang telah melaksanakan tugas. Namun dengan penuh iringan doa harapan dan ditandai dengan doa wa'ada alaina ya Allah mim majlisina hada mim barakatihim amin wa karomatihim wa nadratihim wa tarbiyatihim wa syafaatihim wa asrarihim wa ulumihim kauniyah wa batiniyah wa ammadana bi amdadihim kama yaliqu bika wa bihim amin 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 ya robbal alamin. Dengan penuh iringan doa harapan, mudah-mudahan beliau-beliau para kekasih Allah, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghauzi hadza zaman radhiyallahu an, senantiasa memberikan jangkungan doa restu, memberikan barokah karomah dan jangkungan-jangkungan pancaran nadroh kepada kita semua, khususnya yang hadir dan umumnya kepada umat masyarakat bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan dengan relatif singkat semua komponen umat masyarakat bangsa dan negara ini mudah-mudahan senantiasa meningkat di seluruh bidang kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, terutama meningkat di bidang kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin, dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Para bapak ibu hadirin wal hadirat, khususnya para bapak pejabat yang saya hormati, perlu saya sampaikan dan kami beritahukan bahwa keberadaan sholawat wahidiyah di negara Indonesia ini bukan merupakan suatu faham, Pak, bukan merupakan suatu aliran, bukan merupakan suatu sekte, bukan merupakan suatu kelompok atau golongan-golongan yang notabene yang sekarang berkembang sebagai golongan yang radikal, bukan. Tapi kelompok wahidiyah ini berbentuk jamaah pengamal sholawat wahidiyah, yang inti kegiatannya memang adalah amalan doa sholawat, yang rangkaian-rangkaian doanya lebih banyak dan terutama difungsikan untuk kepentingan umat masyarakat bangsa dan negara, yang sehingga disadari atau tidak, di saat para pengamal sholawat wahidiyah ini melakukan doa atau istilahnya mujahadah, oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah telah diangkat derajatnya menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ialah manusia yang memberikan nilai manfaat kepada manusia lain, kepada orang lain. Meskipun yang diberikan oleh para pengamal wahidiyah kepada umat masyarakat bangsa dan negara ini hanya sebatas dukungan moral berupa doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tema yang tertulis di belakang ini bukan hanya sebagai slogan. Yang tertulis berbunyi doa bersama bagi keselamatan bangsa dan negara, bukan hanya sebagai slogan atau hiasan, tapi betul-betul bukti keberadaan sholawat wahidiyah ini memang difungsikan untuk kepentingan umat masyarakat bangsa dan negara. Terbukti di dalam rangkaian doa sholawat wahidiyah ada doa yang berbunyi Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, yang artinya, ya Allah, berilah berkah kepada makhluk ciptaanmu semua ini, termasuk diri kita, termasuk katanya tadi disampaikan bangsa jin, bangsa yang tidak kelihatan, makhluk yang tampak manusia atau bukan, semua ciptaan Allah dimintakan doa keberkahan melalui pengamalan sholawat wahidiyah. Ya Allah, berilah berkah kepada makhluk ciptaanmu ini dan juga kepada bangsa dan negaraku ini. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah, baldah negeriku ini, bangsaku ini dimintakan keberkahan barokah. Apa itu barokah? Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sehingga setiap pengamal wahidiyah bermujadah ini mendoakan seluruh komponen umat masyarakat, baik yang punya status sebagai rakyat maupun pejabat, yang akhirnya wahidiyah senantiasa demo memohon kepada Allah, bukan demo kepada pejabat pemerintahan, termasuk para pemimpin-pemimpin bangsa mulai dari tingkat pusat sampai tingkat RT, termasuk di dalam doa-doa wahidiyah yang didoakan. Karena kita menyadari para pengamal wahidiyah ini dengan mengikuti bimbingan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasul menegaskan, ya ayuhan nas la tasubul a'immah ud'ullaha lakum bisilahin fa inna silahakum silakun lakum. Wahai umat masyarakat, kata Rasulullah, janganlah kamu hanya mampu mencaci maki para pemimpin-pemimpinmu, hanya mampu menyalahkan para pemimpin-pemimpinmu, hanya demo kepada para pemimpin-pemimpinmu dengan kritikan-kritikan. Jangan seperti itu, tapi doakan para pemimpinmu mulai dari pusat sampai tingkatan bawah dengan doa yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apabila sebab doamu itu diterima oleh Allah dan para pemimpinmu menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang mengerti tanggung jawabnya, pemimpin yang mampu membawa umat masyarakat dengan kebaikan-kebaikannya, maka kamu semua sebagai rakyat ikut merasakan kebaikan para pemimpinmu. Oleh sebab itu momen-momen mujadah, apapun mujadah dalam wahidiyah, senantiasa bernilai demo memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh komponen umat masyarakat. Dan ini dilakukan tidak hanya waktu ada persoalan, dilakukan waktu ada kebutuhan, apalagi ada kegoncangan-kegoncangan. Wahidiyah tetap stabil dalam keadaan tenang maupun tidak tenang, senantiasa mendayagunakan sumber spiritual doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menentukan segala-galanya untuk umat manusia di permukaan jagat ini. Ini antara lain para hadirin al hadirat, tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh para pengamal sholawat wahidiyah. Di samping itu, di dalam pengamalan sholawat wahidiyah ada doa kerukunan, doa persatuan, doa nilai-nilai kebangsaan. Yang tadi disampaikan NKRI adalah harga mati nomor 1. Memang betul, karena kita lahir di negara Indonesia ini. Harus bersyukur dan harus kita junjung tinggi nilai-nilai negara kesatuan Republik Indonesia.
Namun tidak cukup hanya dengan itu, karena persatuan tanpa diusahakan dengan permohonan mustahil akan terwujud. Karena persatuan secara lahir mengumpulkan orang sebanyak ini adalah mudah, tapi bersatunya hati, rukunnya hati dengan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang melekat dalam hati kita masing-masing, itulah yang perlu diusahakan dengan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Wahidiyah pun ada doa, ya Rabbana ghafir, yasir iftah wahdina, qarib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosa kami umat masyarakat bangsa ini. Yasir dan permudahlah segala urusan umat masyarakat bangsa ini. Iftah dan bukalah pintu-pintu kebaikan umat masyarakat bangsa ini. Wahdina dan berilah petunjuk kepada kami umat masyarakat bangsa ini. Qarib wa alif bainana ya Rabbana, dan akrabkan, persatukan di antara kami umat masyarakat bangsa ini. Persatuan sebagaimana yang saya sampaikan adalah ikatan batiniah, ikatan hati. Merasa sebagai satu bangsa, merasa sebagai hamba Allah, nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Tidak mengedepankan perbedaan golongan, tidak mengedepankan perbedaan faham aliran, tidak memperbedakan suku, bahasa dan lain sebagainya, tapi semata-mata diikat oleh batiniah kita masing-masing, yaitu merasa sebagai bangsa Indonesia nilai-nilai kebangsaannya sangat dijunjung tinggi dan nilai-nilai kemanusiaannya diwujudkan di tengah-tengah masyarakat, maka akan terikat ikatan batin, akhirnya jauh di mata, dekat di hati. Ini yang ditempuh melalui pengamalan sholawat Wahidiyah. Tidak hanya jauh di mata, dekat di Facebook seperti remaja-remaja sekarang, tapi betul-betul jauh di mata, dekat di hati. Persatuan kerukunan sebagai bangsa, persatuan kerukunan sebagai umat manusia tidak akan terwujud, tidak akan bisa tercapai apabila masing-masing di hati kita masih ditonjolkan kepentingan pribadi dan kelompok. Kalau masing-masing sudah mempunyai kepentingan, disitulah sering terjadi tabrakan kepentingan. Kalau sudah terjadi tabrakan kepentingan, maka akan terjadi pertikaian dan permusuhan. Disinilah persoalan manusia tidak bisa dirukunkan, karena hatinya masih kotor, hatinya masih keruh, dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan nafsu, kepentingan-kepentingan yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keridhaan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu para hadirin hadirat, di samping rangkaian doa-doa yang diamalkan oleh pengamal sholawat Wahidiyah, ini kegiatannya dinamakan mujahadah. Artinya mujahadah itu bersungguh-sungguh takarub secara lahir dan batin kepada Allah, berjuang mengekang hawa nafsu kita masing-masing. Wahidiyah juga jihad, Pak, berjuang perang, tapi perangnya tidak ngebom saudaranya sendiri, perangnya tidak merusak bangsanya sendiri, perangnya tidak merusak orang lain, perangnya tidak menyebarkan kebencian dan kebengisan. Tapi perang di dalam Wahidiyah adalah perang jihad untuk menundukkan nafsu ego pribadi kita masing-masing. Karena disitulah hakikat jihad, hakikat perang. Maka pada suatu saat Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah ikut perang dengan Rasulullah, perang Siffin. Pada saat itu Sayyidina Ali sudah berhadap-hadapan dengan musuh orang kafir jahiliyah. Pada saat itu musuhnya sudah terpepet. Dalam hitungan detik dan hitungan lahiriah, perhitungan lahiriah, pedang tinggal menghunuskan
musuh orang kafir itu bisa mati. Namun tiba-tiba pada saat itu tidak jadi dibunuh oleh Sayyidina Ali, tapi ditinggalkan, dibiarkan sendirian terpepet. Kemudian Sayyidina Ali ditegur oleh sahabat yang lain. Wahai Sayyidina Ali, kenapa tidak kau bunuh orang kafir tadi, sedangkan dia sudah terpepet, pedang tinggal menghunuskan dan membunuh orang kafir itu. Namun kenapa engkau tinggalkan? Sayyidina Ali mengatakan, betul, memang orang kafir tadi sudah terpepet, tapi di saat itu aku diludahi wajahku, sehingga gemuruh amarah timbul dalam dadaku, timbul kebencian, timbul rasa dendam gemuruh di dalam dadaku. Sehingga di saat aku membunuh orang itu karena dorongan dendam kebencian gemuruh di dadaku, berarti aku perang ini tidak karena Allah, tidak menegakkan kebenaran, tidak mencari ridho Allah, tapi didorong oleh kebencian dan kebengisan kepada makhluk Allah yang diwujudkan berupa orang kafir. Inilah kesadaran seorang muslim yang sejati, orang yang betul-betul punya akidah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhlakul karimah ditampakkan di tengah-tengah masyarakat, tidak menyebarkan kebencian, tidak menyebarkan segala macam persoalan-persoalan, namun hanya ngejawantahkan misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin, menyebar kasih sayang di antara umat manusia yang semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jihad yang besar, perang yang besar dalam Wahidiyah tidak ada musuhnya, karena Wahidiyah tidak ada lawannya. Tidak ada yang menjadi musuh Wahidiyah. Meskipun orang itu benci dengan Wahidiyah, meskipun orang itu enggak senang dengan Wahidiyah, bimbingan beliau mu'alif disuruh menempatkan orang kontras, orang enggak senang itu dianggap sebagai kawan berjuang, ikut menyiarkan sholawat Wahidiyah, namun versinya menurut mereka. Ini bimbingan akhlak beliau mu'alif radhiyallahu an. Karena dalam Wahidiyah tidak ada musuh, tidak ada lawan. Musuh dan lawan adalah nafsu yang ada di dalam hati kita masing-masing. Inna a'da aduwika nafsuka baina jambaika. Sesungguhnya nafsu yang paling licik, nafsu yang paling berbahaya, musuh yang paling berbahaya, musuh yang paling melicik adalah nafsu yang ada di dalam hatimu masing-masing. Ba'dul Arifin pun menegaskan, ta'aruf nafsaka fa innaka la ta'man min ghawailiha fa inna nafsa abkhasu min sab'ina syaiton. Kata orang-orang arif billah, kenalilah nafsu yang ada di dalam dirimu masing-masing, kenalilah nafsu yang ada di dalam hatimu masing-masing, sebab kamu tidak akan bisa selamat dari tipu daya jebakan imperialis nafsu yang ada di dalam dirimu. Karena menghadapi satu nafsu itu lebih berat daripada menghadapi 70 iblis, 70 setan. Nafsu lebih berbahaya. Maka dalam perjuangan Wahidiyah yang disebut mujahadah adalah mengekang nafsu-nafsu angkara yang ada di dalam hati kita, seperti nafsu bahimiyah, nafsu rojokoyo, senengannya nggih cuma memenuhi bidang perperutan, yang dikejar-kejar urusan materi dan biologis, sehingga orang kalau sudah diperbudak oleh nafsu bahimiyah rojokoyo seperti hayawan pada umumnya, maka seringkali menghalalkan segala macam cara. Hidupnya seakan-akan berwujud manusia, tapi perilakunya sudah hayawan. Ini yang perlu dikendalikan dan diperangi dengan mujahadah sholawat Wahidiyah. Dan juga nafsu sabu'iyah, nafsu hayawan galak,
nilai-nilai kemanusiaannya sudah hilang, bengis, gila jabatan, gila kehormatan, ingin menang sendiri, tidak mau dikalahkan dan lain sebagainya. Inilah sifat-sifat nafsu hayawan galak, senantiasa menindas kepada yang lemah, yang tidak mampu justru dipermainkan seenaknya. Ini yang perlu diperangi dan perlu disingkirkan dari dalam hati kita dengan mujahadah jihad yang besar ini. Dan juga ada nafsu syaitoniyah, nafsu merasa baik sendiri, nafsu merasa benar sendiri, dengan membawa bendera iblis, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam, aku lebih mulia daripada Adam. Sehingga kalau ada orang merasa seakan-akan seperti kata Pak Haji Muhammad Rifai tadi, seakan-akan surga milik dia sendiri, surga yang baik lagi, seakan-akan ibadahnya yang paling sukses, paling diterima oleh Allah. Orang lain bid'ah, orang lain salah yang tidak ikut dengan dirinya, semuanya merasa anna khairu minhu, aku lebih baik daripada dia, aku lebih mulia daripada dia. Inilah nafsu setan yang perlu disingkirkan dari dalam hati kita. Dan juga nafsu anania, nafsu ego, merasa mampu, merasa hebat, merasa kuat dengan kuatnya sendiri, akhirnya ngekup kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala yang punya sifat qiyamuhu bi nafsihi. Tadi disampaikan, padahal manusia adalah la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kemampuan kecuali hanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada orang dalam hatinya merasa hebat dengan hebatnya sendiri, merasa sukses berkat usahanya sendiri, merasa kuat dengan kuatnya sendiri, akhirnya ngekup kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia menjadi orang yang syirik murokab, melebihi penyembah-penyembah berhala. Na'udzubillah min dalik. Para bapak ibu hadirin hadirat yang saya hormati, nafsu-nafsu yang seperti saya sampaikan tadi, cenderungnya itu an-nafsu majbulatun bitawajuhilil khalqi wal jahi wal mali. Nafsu itu cenderungnya seneng ngedep nang kancane dewe, seneng jagakno orang lain, iktimat sumendene tawakalnya kepada makhluk, tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pekerjaan nafsu. Dan senengnya mencari kedudukan, pangkat, kehormatan, dan harta benda materi. Ini kecenderungan nafsu. Kalau seseorang sudah diperbudak oleh kepentingan nafsu, diperbudak oleh sifat-sifat nafsu yang dicari hanya kedudukan, jabatan, kehormatan, dan materi, maka kalaupun ia jadi pedagang, mesti jadi pedagang yang curang, suka ngurangi timbangan, dan banyak merugikan orang atau merugikan konsumen. Ini pedagang yang dikendalikan oleh nafsu. Sing penting untung, yang penting dia puas, sehingga banyak merugikan orang. Kalaupun ia jadi pejabat, ya pejabat yang suka khianat dari sumpah jabatannya, memperalat nama rakyat, jadi aparat-aparat yang tidak terhormat, jadi pegawai yang suka keluyuran tanpa punya prestasi, tapi yang dituntut gaji terus. Kalau orang dikendalikan oleh nafsu, jadi karyawan-karyawan yang suka menipu majikannya, jadi majikan yang sudah memperbudak bawahannya, bahkan jadi guru pun jauh dari nilai digugulan ditiru, karena dia tidak pernah mengajar, membimbing. Yang penting sukses sertifikasinya. Akhirnya muridnya jadi santri ataupun jadi pelajar kurang ajar, kurang didikan. Maka timbullah perilaku-perilaku jahat, narkoba, pemabuk, pembunuhan, copet, perampokan,
yang tidak lain juga banyak dilakukan oleh remaja-remaja, anak-anak kita, anak-anak keluarga kita, anak didik kita yang justru kurang ajar, kurang diajar, Pak, kurang pendidikan. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat. Bahkan kalau orang dikendalikan oleh nafsu, jadi kiai saja itu loh sudah jauh dari nilai-nilai pewaris Nabi. Karena yang dituntut hanyalah kehormatan, nilai-nilai formalitas dan juga materi. Jangankan urusan di luar ibadah, sedangkan di dalam peribadatan doa saja sudah memperalat Tuhan. Sergep mujadai kalau hajatnya, persoalannya muncul, dia sergep istighosa karena banyak persoalan, kata Pak Muhammad Rifai tadi, supaya dagangannya laris, supaya pangkat jabatannya naik, supaya ekonominya lancar. Ibadahnya sudah memperalat Tuhan, doanya sudah memperalat Tuhan. Padahal Imam Ghazali mengatakan, wa manittaba'a hawahu wa huwa muwahhidun ila hawahu wa huwa muwahhidun bilisanil bil haqiqati wa manittaba'a hawahu fa huwa ittakhadha ila hawahu wa huwa muwahhidun bilisanil bil haqiqati. Barang siapa yang hidupnya habluminallah habluminan nas, apapun profesinya, jika masih didorong oleh kepentingan nafsu, diperbudak oleh kebutuhan hidup yang sehingga melupakan tujuan hidup, maka ibadah pun akan bernilai mempertuhan nafsunya, tidak mempertuhan kepada Allah. Wa huwa muwahhidun bil lisanil bil haqiqati. Dia dinilai orang Islam, orang iman itu hanya lahirnya saja, wadah kelontongannya saja. Mungkin KTP-nya saja yang Islam. Labil hakikati, tidak di dalam rohaninya, bahkan hukum akhirat. Kalau sudah demikian, kata Imam Ghazali, fala farqa baina ayak buddha nafsahu wa baina ayak buddha sonaman huma abdun abada ghairallah. Kalau orang yang sudah diperbudak oleh nafsu itu tidak ada bedanya dengan para penyembah-penyembah berhala. Karena semangatnya orang yang didorong nafsu, baik habluminallah habluminanas, hanya mempertuhan nafsunya, sama dengan orang yang menyembah berhala. Dia disebut penyembah, tapi menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantas jika ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan tadi tidak terbukti kebarokahan di negara kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alim barakati minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika seandainya iman dan takwa secara lahir dan batin, barokah turun. Tapi kita semua adalah pendusta-pendusta iman, pembohong-pembohong iman. Ternyata kita melakukan ibadah pun masih banyak mempertuhan nafsu diri kita masing-masing. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat. Sehingga apabila dilihat dari kacamata akidah, dilihat dari kacamata iman, dilihat dari kacamata rohani akhirat, apapun yang dilakukan oleh orang yang diperbudak oleh nafsu sia-sia, tidak ada gunanya. Bahkan di dalam kitab Sirajut Thalibin syarah kitab Minhajul Abidin dipertanyakan, kaifa ta'budu man la ta'rifuhu wa rubama taqitu fihi wa bi sifati mimma yukhaliful haqqo fatakunu ibadatuka habaan mansura. Kata kitab Sirajut Thalibin dipertanyakan, bagaimana kamu itu bisa menyembah kepada zat yang kamu itu tidak kenal? Bagaimana kamu bisa menyembah kepada Allah yang kamu itu tidak kenal, tidak makrifat? Kita kepada Allah cuma tahu, mungkin banyak tahunya dengan lafaz tulisan Allah. Kalau hanya tahu tidak banyak fungsi, Pak. Sering saya sampaikan,
Mungkin di antara kula panjenengan apabila ditanya, sampean tahu siapa Presiden Republik Indonesia sekarang ini? Saya yakin semua menjawab Bapak Jokowi. Kalau ditanya, sampean kenal? Mayoritas menjawab tidak kenal. Padahal yang bermanfaat itu kenalnya, dekatnya. Kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya cukup kenal dengan ayat-ayatnya, tidak cukup kenal dengan tulisannya. Kalau hanya hafal tulisannya, hafal Quran hadisnya banyak Pak, tapi kalau tidak makrifat, tidak akidah ketauhidan ditanam dalam hati, apal Qur'ane, apal hadise, akhirnya senang mengkafirkan orang lain, membid'ah-bid'ahkan orang lain. Ini karena hatinya belum tertanam ketauhidan, kemakrifatan, sehingga akhlakul karimah tidak tercipta dalam kehidupan kita sehari, dalam ta'abud maupun dalam bermasyarakat. Sehingga dipertanyakan oleh kitab ini, bagaimana kamu bisa beribadah nyembah kepada zat, kepada Allah yang kamu tidak kenal, tidak makrifat? Ketika kamu mengiktikadkan Allah dan sifat-sifat Allah, mimma yukhaliful haqqa fatakunu ibadatukan habaan mansura. Ketika kamu mengiktikadkan Allah dan sifat-sifatnya itu tidak sesuai dan tidak cocok dengan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fatakunu ibadatuka habaan mansura, maka ibadahmu tiap hari jungkir walik batu sampai ngapal habaan mansura, bagaikan debu dihambur-hamburkan angin, tidak ada gunanya. Naudzubillah min dzalik. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat yang saya hormati, antara lain yang diperjuangkan melalui pengamalan sholawat wahidiyah. Maka bimbingan-bimbingan dalam pengamalan sholawat wahidiyah mengikuti tuntunan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membimbing bidang akidah dan bidang syariah, bidang keyakinan, bidang ketauhidan, bidang iman dan bidang syariah. Dan Rasulullah memperjuangkan bidang akidah ini yang didahulukan. 13 tahun beliau membimbing masyarakat di Quraisy sana. Beliau Rasulullah membimbing umat masyarakat hanya bidang ketauhidan, bidang iman 13 tahun. Maka surat-surat Al-Quran yang turun di Mekah semuanya itu mengandung nilai tauhid, nilai iman, nilai akidah. Suratnya ada 86 surat, 4.780 ayat. Sedangkan bidang syariah, bidang hukum, bidang fikih turun di Madaniyah, di Madinah, suratnya cuma 28 surat, ayatnya 1456 ayat. Bidang akidah, bidang keyakinan, ayatnya 4.780 ayat, 86 surat. Berarti begitu pentingnya masalah akidah, keyakinan, ketauhidan, iman yang ada di dalam diri manusia. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Sayyidina Mu'ad berdakwah ke negeri Yaman, beliau berpesan kepada Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi ayyuwahidullaha. Fa idza arafu dzalika fakhbirhum bi annallaha farrada alaihim khamsa sholawatin fi yaumihim wa lailatihim. Kata Rasulullah, wahai Mu'ad, nanti di saat kamu nanti sudah ada di negeri Yaman dan bertemu dengan orang-orang ahli kitab, artinya orang-orang kitab Samawi, agama Samawi, baik Taurat, Zabur dan Injil, niki adalah kitab Samawi, kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang-orang yang mengikuti kitab-kitab itu wajib diajak bertauhid. Maka kata Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz, ketika kamu sudah sampai ke negeri Yaman dan bertemu dengan masyarakat ahli kitab, hendaklah yang pertama kali kau sampaikan ayyuwahidullaha, supaya masyarakat itu mentauhidkan, memahaesakan Allah secara lahir dan batin. Fa idza arafu dzalika, maka ketika masyarakat sudah makrifat, sadar, istilah wahidiyah, kenal sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqo dan seterusnya, diterapkan di jiwa yang mukhal kepunyaan dirinya, sudah makrifat kepada Allah dengan sifat-sifat Allah, sudah kenal sadar dengan Allah, kabarkan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Maka rukun Islam pun diawali dengan syahadat, bukan sholat dulu. Syahadat adalah penanaman nilai-nilai tauhid. Syahadat adalah penyaksikan untuk akidah, keyakinan dalam hati. Ibarat bangun rumah, itu pondasinya. Apabila seseorang itu bangun rumah dengan pondasi yang kuat, dengan dicor yang kuat, ada cakar ayamnya yang kuat, maka bangunan yang menjulang tinggi pun tidak dikhawatirkan roboh. Jangankan kena badai, kena gempa, apalagi kena angin kecil saja tidak bergoyang sedikit pun. Demikian pula akidah kita, Pak. Kalau belum ditanamkan ketauhidan, kemahaesaan Allah dalam hati, ya sregep salate tapi mungkare nggih sregep. Sregep salate maksiate nggih sregep. Sregep salate jamaah tapi caci maki terhadap tetangga nggih rutin. Seneng ngebom, seneng menyesatkan orang lain. Bahkan mungkin ritual-ritual kita beribadah seperti haji sampai antri 10 tahun. Tapi penerapan ritual-ritual itu hanya identitas belaka. Islamnya hanya KTP-nya saja. Ritualnya hanya formalitas saja. Hajinya pun hanya panggilan, mungkin hanya kopiahnya saja yang putih, tapi hatinya belum tentu bersih putih sejernih ketauhidan dan keimanannya. Akhirnya siapa yang rusak-rusak mabu-mabuan jadi pencoleng pencuri? Mungkin di Nusa Kambangan bisa samantek, dites, dicek. Ternyata dilihat KTP-nya juga Islam, Pak. Karena Islam hanya dipandang formalitas, Islam hanya dipandang sebagai ritual, bukan spiritual, bukan menumbuhkan akhlakul karimah, kepribadian yang baik sebagai uswah mencontoh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita fahami, kita kaji sebagai bagian dari umat Islam yang mayoritas penduduk negara kita Islam. Sebagaimana disampaikan tadi, ngaku Islam tapi tidak Islami. Islam hanya tinggal namanya. La yabqa minal islami ila ismuhu, wala minal qur'ani ila darsuhu, wala minad dini ila rasmuhu, wa ya'muruna masajidahum wa yakhirabun an dzikrillah. Asyaru ahli dzalika zaman ulama'uhum, minhum takhrujul fitnatu wa ilaihim ta'udu. Wa haula'i alamatu sa'ah, termasuk hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, akan datang suatu zaman di mana pada zaman itu Islam hanya tinggal namanya. Ngaku semuanya mayoritas Islam, KTP-nya Islam, tapi perilakunya tidak Islami, cara berpakaiannya tidak Islami, cara bekerjanya tidak Islami, cara berkeluarganya tidak Islami, dan lain sebagainya. Dan Quran hanya tinggal pelajarannya saja, bukan menjadi pedoman hidup undang-undangnya manusia. Agama hanya formalitas saja.
Makanya pernah itu ada semacam usul atau gimana dari Menteri Dalam Negeri, di KTP identitas agama mau dihilangkan. Kalau secara pribadi seakan-akan saya setuju, Pak. Karena apa? Karena ternyata banyak kejahatan-kejahatan, banyak kerusakan-kerusakan, justru yang melakukan itu adalah orang yang berKTP Islam. Ini memalukan sekali. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat. Sehingga kalau agama ini tidak menjadi suatu akhlak, satu perilaku dan iman hanya sekedar percaya, maka perubahan-perubahan tidak akan bisa terwujud. Bencana demi bencana pun akan terus mendatangi ke negeri kita ini. Oleh sebab itu para bapak ibu hadirin hadirat, Wahidiyah di samping dengan doa-doanya yang difungsikan untuk kepentingan umat, masyarakat, bangsa dan negara, juga ada bimbingan ketauhidan dengan istilah sholawat wahidiyah. Sholawat itu ya sholawat, doa sholawat. Wahidiyah artinya menjiwai kemahaesaan Tuhan. Bahasa wahidiyah itu wahidun yang maha satu, jika ditambah ya nisbah dan tak marbutoh menjadi wahidiyah. Artinya sholawat atau doa-doa yang dirangkai dengan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai memahaesakan Allah. Bahasa Indonesia nih, ketuhanan yang maha esa, bahasa wahidiyah itu. Sebetulnya wahidiyah, keberadaan wahidiyah ini sangat cocok dengan falsafah bangsa Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Loh, Pancasila dengan sila-silanya itu tidak hanya sekedar pajangan di kantor, Pak. Para pahlawan merintis bangsa ini dengan landasan dasar negara, falsafah bangsa dengan Pancasila ini tidak main-main. Maksud dan tujuan para leluhur, para pahlawan kita dengan adanya Pancasila, sila pertama ketuhanan yang maha esa, hendaklah seluruh umat, masyarakat, bangsa dan negara, apapun profesi, kedudukannya, statusnya, hendaklah di dalam menjalankan kehidupan habluminallah, habluminanas, didasari dalam hatinya niat lil Tuhan, bil Tuhan. Kalau istilah wahidiyah, lillah dan billah. Lillah itu adalah menerapkan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali aku ciptakan supaya jin dan manusia itu mengabdi kepadaku, ibadah kepadaku, termasuk diri kita manusia. Berarti kita 24 jam diciptakan oleh Allah, hidup menghirup udara 24 jam. Aktivitasnya apapun, habluminallah, habluminanas, diharapkan oleh Allah bernilai pengabdian, ibadah, penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menghamba pada nafsu. Diarani lillah, lil Tuhan, yang dinamakan ikhlas kepada Allah tanpa pamrih baik moral maupun material. Kalau penghambaan kita kepada Allah sudah ikhlas murni karena ngabdi, maka ini sebagai ruh amal kita semua. Amal kita bisa hidup dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal pengabdian, tidak kecampuran syirik, tidak kecampuran macam-macam. Maka sampai beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan, inni takhawaftu ala ummati asyirka ama innahum la ya'buduna sonaman wala samsan wala komaron walakinnahum yura'una bi a'malihim. Aku sangat khawatir terhadap umat-umatku akan kena penyakit syirik, penyakit menyekutukan Allah, meskipun dia tidak menyembah matahari, tidak menyembah bulan, tidak menyembah batu, tidak menyembah berhala. Walakin yura'una bi a'malihim, tetapi dia melakukan amal-amal ibadah, amal perbuatan. Yura'una bi a'malihim, hanya ingin dipamerkan kepada orang lain, tidak karena Allah.
hanya li nafsi, karena didorong oleh nafsu yang ada di dalam dirinya. Maka dibimbing dalam pengamalan Wahidiyah, apapun kegiatan kita, baik langsung ibadah hubungan kepada Allah ataupun bermasyarakat, apapun atau bekerja ke sana kemari, janganlah punya niat apapun kecuali hanya niat melaksanakan perintah Allah. Kita bekerja jangan niat mencari dunia karena kita hidup di dunia. Niatlah karena diperintah Allah, ikhtiar lillahi ta'ala, berarti bekerja kita, ke kantor kita, ke kebun kita, itu semua bernilai ibadah. Kita bekerja ke kebun, ke pasar, jangan mencari niat cari harta, nyari rezeki. Karena kita mau berangkat bekerja pun sudah makan rezeki, ya wis sarapan barang. Kita jangan niat mencari harta benda, mencari rezeki untuk supaya sanggup ibadah. Ya kalau hasil akhirnya ibadah, kalau enggak hasil ya tidak beribadah. Sedangkan kita bekerja pun diperintah oleh Allah. Kita melayani masyarakat di kantor pun diperintah Allah. Kita berbaik sangka pun kepada orang lain diperintah Allah. Silaturahim berbaik kepada orang lain pun diperintah Allah. Ibadah ngabdi kepada Allah pun diperintah. Maka semua itu jika dilakukan dengan niat lillahi ta'ala, ikhlas murni karena Allah, maka aktivitas kita 24 jam ini bernilai pengabdian ibadah kepada Allah. Dengarkan lu Wahidiyah ini. Di samping ada niat lillah, dalam hati senantiasa sadar billah, ngeterapkan kandungan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kemampuan kekuatan kecuali pertolongan Allah. Merasa mampu dimampukan Allah, merasa kuat dikuatkan Allah, merasa gerak digerakkan Allah. Sehingga inilah puncak daripada iman. Aktivitas kita kemana saja merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, digerakkan, diberi kemampuan oleh Allah, ada waskat pengawasan melekat. Dan juga akan merasa diadili oleh Allah setiap perbuatan tindak tanduk kita. Ini disadari dalam hati. Sebab ini puncak iman, kata Rasulullah, afdhalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsu kunta. Puncak kesempurnaan iman itu kamu meyakini dan menyadari bahwa Allah itu bersama kamu di mana saja kamu berada, bagaimanapun keadaanmu, merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa akan diadili oleh Allah, sehingga dia akan berperilaku sebaik-baik manusia di tengah-tengah kehidupan ini. Cukup Allah sebagai waskat pengawasan melekat. Kita jadi pejabat tidak usah menunggu pengawas dari atasan kita. Kita jadi karyawan bawahan tidak menunggu majikan kita yang mengawasi. Setiap pribadi kita merasa diawasi oleh Allah, di kantor merasa diawasi Allah, di kebun merasa diawasi Allah, di tengah pasar merasa diawasi Allah, di dalam masjid merasa diawasi Allah. Ada waskat pengawasan dari Allah, maka semua orientasi kehidupan kita akan menjadi orang yang abdi sesungguhnya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu lil Tuhan bil Tuhan. Sehingga akan mampu adil meletakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab keadilan tidak akan bisa terwujud kalau undang-undangnya sudah adil, Pak. Undang-undangnya sudah benar. Tapi sebagai subjek dan objek hukum, objek undang-undang, subjek undang-undang inilah yang perlu koreksi diri. Keadilan tidak akan bisa terwujud selama manusia tidak mampu mengadili dirinya sendiri. Sedangkan manusia sudah dikasih remote control oleh Allah, mengerti antara yang baik dan buruk, antara jahat dan yang baik. Maka sejahat-jahat orang berbuat jahat tetap terasa hatinya ketika dia berbuat jahat. Sehingga kenapa orang berbuat korupsi, menyimpang itu mesti sembunyi-sembunyi, karena terasa ngerti kalau itu perbuatan salah dan perbuatan jahat. Maka seandainya manusia sudah mampu mengikuti hati nur aininya, sifat Tuhan ini, ada waskat dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mampu mengadili dirinya sendiri,
Oh, ini bukan hakku, bukan milikku, tidak saya ambil. Oh, ini milik rakyat, akan saya berikan dengan sesungguhnya. Maka dia pun akan mampu menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Inilah para bapak ibu hadirin al hadirat yang ditempuh melalui pengamalan sholawat wahidiyah. Insya Allah jika seseorang itu sudah mampu lil Tuhan bil Tuhan, istilah wahidiyah lillah billah, maka akan menjadi sila-sila berikutnya itu akan terwujud kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya sila-sila yang lain akan bisa tercipta dengan sesungguhnya. Insya Allah Indonesia akan baldatun thayyibatun warobun ghafur Allahumma amin. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat, sehingga kondisi-kondisi di tengah-tengah umat masyarakat bangsa dan negara ini kita semua jangan acuh tak acuh sebagaimana disampaikan Romo Kiai Haji Muhammad Ruhan Sanusi tadi. Jangan merasa puas dengan pengamalan-pengamalan sholawat wahidiyah secara pribadi apabila tidak ada keprihatinan terhadap umat masyarakat. Kita pun akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena suatu ketika ada sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atuhlakul qaryatu wa fiha sholihun?" Ya Rasulullah, apakah bisa suatu kampung, suatu desa, suatu kecamatan, suatu negara itu dituruni bencana musibah oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, wa fiha sholihun, padahal di negara kampung itu banyak orang-orang yang soleh, ada orang-orang yang menangis tobat kepadamu? Naam, kata Rasulullah. Bima ya Rasulullah, sebab apa? Bitahawuni wa sukutim an ma'asilah. Sebab orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli doa itu dengan puas dengan doanya, ibadahnya, ingin mencari selamat surga, ingin dimiliki sendiri, seakan-akan seperti itu. Mereka tidak peduli dengan keadaan umat masyarakat. Mereka tidak peduli dengan kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah umat masyarakat. Maka seandainya Allah murka menurunkan bencana, tidak pandang bulu siapapun akan kena kemurkaan Allah. Bagaikan ibarat kita digigit satu semut, padahal yang menggigit cuma satu, kita pun ambil minyak dan kita bakar semua semut yang ada di lubangnya itu. Ini mungkin akan terjadi para hadirin hadirat. Sehingga semua itu perlu koreksi bagi diri kita masing-masing, khususnya para pengamal sholawat wahidiyah yang sudah diberi amanat untuk ikut memikirkan umat masyarakat oleh beliau mu'alim sholawat wahidiyah. Diangkat menjadi orang yang sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat, memberi nilai kepada orang lain. Jangan hanya merasa puas bahwa sholawat wahidiyah hanya untuk memenuhi hajat pribadi, kebutuhan kita. Semua apa yang kita kejar-kejar, harta benda, pangkat jabatan, nanti kita tinggalkan dan tidak kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin hadirat, suatu saat Sayyidina Ali ini berjalan di tengah kuburan. Lalu beliau berhenti menangis sejadi-jadinya, sampai wajah beliau penuh dengan linangan air mata, jenggot beliau basah dengan air mata. Lalu Sayyidina Ali berkata, "Wahai ahli kubur, rumah-rumah yang kau tinggalkan sekarang sudah ditempati oleh orang-orang lain. Harta benda kekayaan yang kau cari-cari, kau tumpuk-tumpuk, sudah dibagi-bagi oleh orang lain. Bahkan mungkin jadi rebutan keluargamu, anak-anakmu. Suami istri-istrimu yang kau tinggalkan sudah dinikahi oleh orang lain. Inilah yang aku bawa berita dari dunia. Lantas berita apa yang ada pada dirimu, wahai ahli kubur?" kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun menegaskan, seandainya orang-orang di ahli kubur itu bisa mampu menjawab, pasti mereka semua serentak menjawab bahwa sebaik-baik bekal menuju alam kubur
adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan anak-anak generasi yang soleh solihah yang mampu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Mari kita koreksi para hadirin hadirat. Sudah siapkah kita meninggalkan anak-anak kita, keluarga kita menuju alam kubur? Sudah siapkah anak-anak kita untuk mampu mendoakan kita sebagai orang yang ada di alam kubur? Sudah siapkah kita mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang sadar makrifat kepada Allah? Orang-orang yang betul-betul mampu menjadi misi rahmatan lil alamin, membawa nilai-nilai agama sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Atau justru anak-anak kita ini akan merusak agama kita dengan berkedok agama Islam, menjadi orang-orang yang merusak agama kita, mesok keluarga kita, dan juga akan mengirimi siksa kita nanti di saat kita ada di alam kubur. Man taraka waladan jahilan kullu dzanbin fa'alaihi. Barang siapa yang meninggalkan anak keturunan yang bodoh, tidak ngerti kesadaran, tidak ngerti ibadah, tidak ngerti pendidikan agama, maka di saat orang ini sudah di alam kubur, dia akan ikut menanggung dosa, menanggung maksiat yang dilakukan oleh keluarga anak-anaknya yang ada di dunia. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat. Oleh sebab itu sekali lagi mari kita perhatikan, kita rubah sikap dan perilaku kita masing-masing untuk senantiasa menuju kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita prihatinkan kepada anak keluarga kita. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh solihah yang mampu mendoakan kita di saat kita sudah di alam kubur nanti. Allahumma amin. Di samping itu juga para remaja-remaja, apapun kedudukan kula panjenengan, apapun profesinya, apapun bentuk ibadahnya, jangan sampai kita masih punya dosa dan kesalahan kepada kedua orang tua kita. Karena apabila masih punya dosa dan kesalahan kepada kedua orang tua, di saat orang tua kita sudah meninggal dunia dan belum memaafkan atas kesalahan kita, jangan diharap amal ibadah kita, kebaikan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ma min rajulin mata walidahu fa huma ghairu radiyaini anhu illa akhrajallahu ruhahu ala ghairi syahadatin wa la yakhruju min qabrihi illa wa ala wajhi matubun hadza jazaa'u min aqi walidayhi." Kata Rasulullah, tidak ada seorang anak yang ditinggal mati kedua orang tuanya, ketika orang tuanya meninggal dunia masih menaruh sakit hati kepada kedurhakaan anaknya. Maka anak yang seperti ini, anak yang bernilai durhaka ini, tidak akan mati-mati kecuali nanti dicabut rohnya oleh malaikat Israel dalam keadaan mati kafir, tidak membawa syahadat, naudzubillah. Dan di saat nanti manusia dibangkitkan dari alam kubur, alam barzah, seorang anak yang masih punya nilai durhaka ini tidak dibangkitkan kecuali di wajahnya telah ditandai hadza jazaa'u min aqi walidayhi. Inilah tandanya anak yang masih durhaka, masih berani kepada kedua orang tuanya. Akhirnya besok dieret-eret malaikat, dipecuti, dirantai dengan rantai api, dipecut, disiksa, dilemparkan ke dalam neraka. Ini sebab masih punya dosa kepada kedua orang tuanya dan belum minta maaf. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk meminta maaf kepada kedua orang tua, terutama yang sudah ada di alam kubur, adalah dengan senantiasa memohonkan ampun kepada Allah dan berdoa mohon kepada kedua orang tua kita. Oleh sebab itu para hadirin, dalam forum Mujadah Nisfusana pada malam hari ini, di samping kita juga berdoa untuk keprihatinan umat masyarakat bangsa dan negara,
Juga kita prihatin kepada keluarga kita, leluhur-leluhur kita yang ada di alam kubur. Mudah-mudahan semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan bisa dikumpulkan kembali seperti keadaan di dunia yang lebih diridhoi dan lebih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pergunakan forum mujadah Nisfusana ini dengan tobat dan meneteskan air mata sebelum air mata kita tumpah di alam kubur, terutama di alam barzah, di alam akhirat yang tidak ada gunanya. Mari para hadirin hadirat, kita tata adab lahir batin kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon tarbiyah barokah karomah beliau ghaudi hadza zaman radhiyallahu an. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kurang baik dirubah menjadi lebih baik. Akhlak-akhlak yang kurang baik dirubah menjadi akhlakul karimah, yang sudah akhlakul karimah ditingkatkan menjadi satu akhlak yang lebih mulia lagi, dan semua keadaan lebih ditingkatkan menuju kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari para hadirin hadirat, mungkin dalam forum mujadah ini adalah yang terakhir kali kita bisa hadir, karena siapa tahu satu nanti akan dipanggil oleh Israel dan sudah tidak diberi kesempatan lagi untuk bisa berdoa dan memohon dalam forum mujadah. Oleh sebab itu mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, dengan merasa tadzalul, hina, merasa rendah di hadapan Allah, merasa zalim, tadzalum, merasa banyak dosa, banyak maksiatnya, iftikar, butuh ampunan Allah, butuh syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita belajar ngemis yang sungguh-sungguh para hadirin hadirat. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi an tughriqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la nata'arraka wa la naskuna ila biha
wa tarzuqana tamama firatika ya Allah, wa tamama nikmatika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah, wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak ibu hadirin hadirat, nanti di saat kita membaca wa tamama maghfiratika ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dengan ampunanmu yang sempurna. Mari kita bayangkan seakan-akan kita sudah ketumpukan dosa, seperti seakan-akan kejatuhan gunung, dosa kepada Allah, dosa kepada Rasulullah, maksiat kita kepada semuanya, dosa kepada kedua orang tua kita. Mari para hadirin, bahkan mungkin kita bayangkan seakan-akan sudah ada di alam kubur, di alam barzah, bahkan mungkin sudah ada di alam neraka. Kita nangis menjerit mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari betul-betul kita mohon ampun kepada Allah. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturiqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la nata'arraka wa la naskuna ila biha wa tarzuqana tamawa firatika ya Allah, wa tamama nikmatika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah, wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak ibu hadirin hadirat, ada sebuah kisah. Ada seorang remaja ini melakukan ibadah haji. Dalam ritual haji itu yang diperbanyak hanya membaca sholawat saja. Lalu ada seseorang yang menegur, wahai pemuda, kenapa kamu dalam ritual ibadah haji ini yang kau perbanyak hanya sholawat? Lalu si remaja itu menceritakan, dulu pernah aku mengantarkan ayahku pergi haji. Dalam perjalanan ayahku tiba-tiba sakit. Kemudian sakitnya tambah parah dan akhirnya ayahku meninggal di perjalanan, belum sempat melakukan ibadah haji. Yang sangat mengejutkan aku, kata si remaja ini, tiba-tiba ayahku pada waktu meninggal itu wajahnya berubah jadi khimar. Lalu aku menangis memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai aku tertidur dan malu melihat wajah ayahku, dan aku tutup dengan kain sampai aku pun memohon kepada Allah sampai tertidur. Namun tiba-tiba dalam tidurku itu aku dihadiri orang yang pakai jubah hijau, mendekati kepada jenazah ayahku dan membuka kain. Lalu diusaplah wajah ayahku. Seketika itu wajah ayahku berubah, bersinar menjadi tampan lagi. Lalu aku bertanya kepada orang yang berjubah hijau itu, siapa engkau dan apa dosa ayahku? Orang yang berjubah hijau menjawab, ana Rasulullah, aku adalah Rasulullah. Akhirnya aku pun bersujud di hadapan Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, dosa dan kesalahan apa yang menimpa ayahku ini? Padahal beliau punya niat tujuan yang suci, ingin melaksanakan ibadah haji. Namun tiba-tiba dalam perjalanan beliau sakit, dan ketika meninggal wajahnya, kepalanya berubah menjadi kepala khimar. Dosa apa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan,
Sebetulnya ayahmu ini sudah dinas oleh Allah menjadi penduduk neraka selama-lamanya. Karena ayahmu ini selama hidupnya banyak memakan barang haram, barang riba. Padahal Allah sudah menghukumi barang siapa yang tubuhnya ini kemasukan barang haram meskipun satu secuil, satu suap, maka wajib dimasukkan ke dalam neraka. Dan ayahmu ini pun sudah dihukumi oleh Allah menjadi penduduk neraka. Namun untung ayahmu ini tiap malam tidak tidur-tidur kalau tidak membaca sholawat kepadaku 100 kali. Berkat sholawat ayahmu inilah aku akhirnya bertanggung jawab menyafaati ayahmu. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat. Mari kita introspeksi diri. Dalam kehidupan yang seperti ini seringkali kita ngawur, tidak ngerti halal haram. Yang penting kita mendapatkan hasil, sehingga kita tidak mengerti apa yang kita bawa itu ternyata hukumnya haram. Kita makan, kita berikan kepada keluarga kita, kepada anak istri kita. Ini berarti kita betul-betul memberikan racun dan mendaftarkan mereka menjadi penduduk neraka selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, mari di dalam tasyafu ini sambil membayangkan, kita gerayai kepala kita masing-masing, tubuh kita pandang dengan mata batin. Apakah pribadi kita masih berwujud manusia atau sudah berwujud menjadi hayawan, para hadirin hadirat? Mari kita bayangkan, kita pandang dengan mata hati kita sambil mohon syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita terkejut nanti ketika sudah ada di alam kubur, lebih-lebih di alam akhirat, di dalam neraka, menangis, menjerit, memohon ampun kepada Allah, tobat, tapi ternyata tobat kita sudah ditutup dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita teteskan air mata kita di forum Mujahadah Nisfu Sana ini sambil membayangkan, melihat pribadi kita, keluarga kita, anak-anak kita, apakah mereka masih berwujud manusia atau sudah berwujud menjadi hayawan, sambil mohon syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari para hadirin, ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa rukahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syaksan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa rukahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syaksan halika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadarah musilatinil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadarah musilatinil hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khudh biyati ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya sayyidi ya Rasulullah
Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tawahdina qarib wa alli bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir ya sirif tawahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujada ya Allah wa fi hadhil mujadati nisfi sana 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 ya Allah. Istirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauthi hadzal zaman wa a'wanihi wa sairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauthi hadzal zaman wa a'wanihi wa sairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauthi hadzal zaman wa a'wanihi wa sairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi ta'siran baligha. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fafiru ilallah 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 fafiru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa.
wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Para bapak ibu hadirin hadirat, husnudon husnul yakin, doa mujadah kita semua pada malam hari ini betul-betul diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga membuahkan manfaat barokah maslahah lahir batin yang seluas-luasnya sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah, kusipun kangge pribadi lan keluarga kula panjenengan umumipun dumateng umat masyarakat bangsa dan negara, sehingga masyarakat bangsa dan negara kula panjenengan menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma amin. Para bapak ibu hadirin hadirat, kusipun masyarakat lingkungan wonten mriki menawi atau ada yang ingin mengamalkan sholawat wahidiyah, panjenengan amalaken membaca nida ya sayyidi ya Rasulullah 30 menit saja. Waktunya terserah panjenengan memilih waktu yang longgar, kapan jam berapa terserah. Yang penting dilakukan tiap hari 30 menit sampai 40 hari dilakukan berturut-turut. Nanti panjenengan rasakan sendiri bagaimana perubahan sikap perilaku, perubahan hati, ketenangan hidup kita, perubahan keberkahan hidup keluarga kita. Panjenengan buktikan sendiri-sendiri, yaitu dengan mengamalkan nida ya sayyidi ya Rasulullah selama 30 menit berturut-turut selama dilakukan 40 hari tanpa putus. Insya Allah akan dirasakan sendiri-sendiri. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat yang bisa saya sampaikan dalam forum mujadah nisfu sana ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada para panitia dan juga kepada Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur atas segala kekurangan, kekhilafan dan lain sebagainya. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala perhatian panjenengan semua. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Allahumma amin. Selamat jalan, selamat berpisah, selamat bermujadah dan selamat berjuang. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam suasana yang lebih diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa min ghauzi hadzal zaman radhiyallahu an nadra wal barakah wal karamah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kiai Ahmad Solihuddin Mahfud Sarjana Sosial, kami ucapkan banyak terima kasih. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Fafirru Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah.
فافروا إلى الله فافروا إلى الله فافروا إلى الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. فافروا إلى الله فافروا إلى الله فافروا إلى الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Kembali menghadap ke arah podium. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang kami hormati, dengan selesainya acara ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami sebagai penata acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghauthi hadzal zaman radhiyallahu an-nadrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.